bukan menjadi seorang pioneer ya, di dunia baru, perintis di dunia baru, tapi mereka malah menjadi seorang warga yang pasif di dunia baru, Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak mau jadi pengusaha di dunia baru, betul ya teman-teman ya. Nah, di depan Anda ini leader-leader yang betul-betul saya tahu sekali mereka itu sangat beradaptasi. Saya tidak bisa mengundang semua leader di sini karena waktu kita itu terbatas, karena jam 10 nanti kita ada international meeting ya, webinar ya. Ya. Jadi ini adalah kesempatan kita baru open book teman-teman sekalian. Nah, tapi hari ini Anda ya, selamat malam Pak Marcel. Saya dapat sapaan Pak Marcel, saya coba buka ya. Sebentar, partisipannya saya ini refresh dulu. Oke, jadi teman-teman semua, pada malam hari ini teman-teman sekalian, di depan Anda, leader-leader Anda ini, mereka punya kiat-kiat tips ya. Mungkin hari ini kan kita lagi konsentrasi banget nih ya, penyesuaian di dunia baru. Tapi tentunya di lapangan pasti ada sesuatu yang bagus ya. Nah, pada malam hari ini saya ingin nih kita dapat sharing singkat ya, mungkin 2-3 menit lah dari setiap leader yang ada. Kemudian saya masuk di slide, nanti saya akan undang kembali Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin dari Pak siapa dulu nih? Pak Lukas mungkin? Ya, gimana Pak Mario? Sharing. Oke, jadi beberapa hari ini Pak Lukas kan tentunya aktivitasnya luar biasa di dunia baru ya. Nah, teman-teman yang lain mungkin ingin dapatkan sharing dari Pak Lukas. Pak Lukas punya tim sendiri mungkin sudah tahu ya, sudah mengerti bagaimana langkah-langkah tepat di dunia baru gitu ya. Apa yang mungkin tips teman-teman bisa dapatkan sebelum nanti kan saya akan isi di materi ini, mungkin saya minta 2 menit lah, 2 atau 3 menit dari teman-teman. Oke, ya untuk awal ya. Nanti saya akan undang kembali Pak Lukas. Ya, siap. Jadi selamat malam teman-teman semua, saya sharing singkat aja. Jadi ini udah 1 tahun kita di era online ya. Jadi saya senang sekali, kenapa? Karena kita baru mulai semuanya, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih mula-mula juga, jadi semua sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau bagi saya, Tokusen di tahun pertama ini ya seperti mainan baru. Jadi saya seperti baru join baru, saya lagi menemukan formula yang terbaik Bapak Ibu ya, tapi intinya di sini saya cuma mau bilang gini Pak Mario, jadi itu hebat sekali yang nemuin rakor di pagi hari itu. Karena saya kebayang ya, kalau misalnya kita nggak ada rakor di pagi hari, itu pasti berbagai macam kepala itu join, tapi berbeda bahasa semua. Jadi teman-teman semua, pesan saya bagi Anda yang join di Tokusen, tapi tidak mau di hari, maka Anda nggak akan jadi apa-apa. Karena rakor itu adalah satu-satunya sarana kita untuk ketemu, tukar pikiran, evaluasi. Ya bagi saya tuh, kalau grup saya nggak ada rakor, saya nggak bisa jamah mereka semua Bapak Ibu. Ya, jadi transfer pola pikir itu, transfer evaluasi kerja itu ada di rakor pagi hari. Dan di grup saya itu ada rakor tuh ada 2 tipenya. Jadi rakor grup masing-masing sama rakor gabungan. Nah, rakor gabungan inilah saya bikin ada kompetisi nih Pak Mario. Jadi saya punya grup itu kan ada beberapa di era online ini ya. Nah, mereka itu dengan pola kerja yang sama, tapi dengan lapangan yang berbeda. Nah, di rakor gabungan itu kami evaluasi. Dan semakin kesini ya, kami semakin ketemu pola untuk mengundang terbaik, pola untuk closing terbaik. Dan intinya ya ini seru gitu loh. Ini seru. Jadi bagi kami itu di era online nggak ada kata gagal, yang ada kata belajar. Ya, jadi ada yang salah kita benerin, tapi ada yang benar kita perbaiki. Jadi intinya nggak ada ruginya. Dan enaknya di sini tidak ada biaya sama sekali Bapak Ibu. Di sini uang belajarnya 0 Bapak Ibu. Tapi dulu di era offline saya rasain uang belajar tuh ada tiket, kita ongkos pergi. Terus kalau saya dulu mau meeting group itu, kalau misalnya di luar Jakarta itu udah pasti ada ongkosnya. Tapi hari ini Bapak Ibu, ini jangkauannya luas banget. Ya hari ini saya bisa jangkau siapapun tim saya. Kalau dulu mungkin ada yang baper Pak, itu Pak Lukas nggak pernah bantu grupnya tuh di luar kota, nggak pernah bantu. Sekarang udah nggak ada lagi. Ya, 1 hari 24 jam itu kita bisa ketemu siapa aja Bapak Ibu. Ya, jadi teman-teman semua, ini saatnya kita nih. Saatnya kita benar-benar koordinasi lagi semua tim kita. Dan saya hari ini juga kontak tim lama saya juga Pak Mario. Tim lama itu karena mereka itu dulu ya, itu mereka tuh ada yang join tapi belum di startup karena mungkin joinnya di luar kota, dan join itu nggak, dulu kan kendala kita orang join itu datang BOP itu susah setengah mati. Tapi hari ini bagaimana caranya kita ngerangkul mereka semua untuk datang ke pertemuan kita gitu loh. Dan saya hari ini lagi cek pohon saya nih tiap malam ya, karena saya tahu nih orang-orang awal saya itu dulu belum saya sentuh gitu loh. Dan kemarin puji Tuhan ada beberapa orang yang mau aktif lagi dan udah bisa menghasilkan prospek juga.
Jadi saya fokusnya ada 2 sekarang, orang baru sama orang lama saya follow up, Pak Mario. Mantap. Iya. Karena dulu kan join di era yang lama. Paham. Mungkin dulu tim saya ada yang trauma sama tiket, tim saya ada yang trauma sama pertemuan jauh. Ada dulu yang nggak bisa keluar malam. Tapi sekarang semua ada solusinya, jadi saya follow mereka lagi. Bu, ibu kan dulu ke BOP kan alasannya jauh, Bu. Ibu kan dulu alasannya karena nggak ada yang nganterin, Bu. Nah itu saya follow up, saya telepon Bapak Ibu. Dan akhirnya mereka bisa masuk pertemuan, walaupun dari rumah masing-masing. Dan ternyata daftar nama orang-orang lama tuh banyak juga, gitu loh. Yang belum kita garap, intinya kayak gitu. Jadi kita padukan antara prospek baru sama tim lama yang belum disentuh di era offline dulu. Itu luar biasa sih Pak Mario. Beneran banyak banget. Saya cek pohon saya dari 2014, 15, 16 tuh banyak banget orang baru yang saya nggak kenal. Yang terpaksa saya hubungin, ya karena saya mau bilang, kamu udah join di Talkution, dan ini sekarang kayak gini gitu loh. Kita bisa jalanin ini dari rumah gitu loh. Itu jadi karma baru lagi bagi saya gitu loh. Iya. Seru sih Pak Mario, sampai nggak ada waktu sih kita lihat kanan ini tuh nggak ada waktu benar-benar. Sepakat. Jadi dengan statusnya Pak Lukas sekarang, ya sudah statusnya kan single pasti ya, tapi income-nya sudah istilahnya besar, dipakai sendiri gitu loh ya. Tapi hari ini untuk biaya 5 istri bisa katanya Pak Mario. iya, mantap. 20 anak ya. Iya. Pak, ini 5 istri, Pak. 5 istri Iya. itu 5 istri itu mertuanya 10 loh. Iya. Oke ya. Jadi teman-teman Anda bisa lihat ya, Pak Lukas itu hari ini turun kedalaman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini seru banget Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat disayangkan sekali ya kalau pas orang baru mulai di dunia baru sudah ada yang memutuskan pensiun dari dunia baru. Gila Bapak Ibu. Oke ya. Lanjut ya teman-teman ya. Selanjutnya siapa nih yang saya bisa undang nih? Mungkin mau bisa sharing, mungkin Pak Andre mungkin silakan. Ya, oke. Ya. Mungkin saya sharing dulu Ya. ya. Selamat malam Pak Mario, Bapak Ibu, teman-teman semuanya di sini. Jadi mungkin saya sharing dikit sih. Jadi memang saya juga masih belajar ya di dunia online ini, karena di dunia online ini kan kita nih sama-sama lagi meningkatkan kompetensi. Kan di meeting kemarin Pak Mario itu bahas tentang kompetensi. Kompetensi itu kan gabungan antara skill, knowledge, sama attitude ya. Sama attitude. Nah, saya itu kena sekali Pak Mario waktu Pak Mario ngomong tentang kompetensi, karena ternyata knowledge aja nggak cukup gitu. Kalau misalkan orang nggak kompeten lah istilahnya gitu kan. Nah, knowledge aja nggak cukup, sikap positif atau semangat juga nggak cukup, atau skill aja nggak cukup gitu kan. Goals-nya harus bisa kompeten gitu di dunia online. Nah, saya pribadi juga masih belajar sih untuk meningkatkan kompetensi. Cuman ada hal bagus sih yang saya dapatkan di rakor-rakor pagi gitu ya, bahwa ternyata di dunia online ini ada 2 nih sekarang, ada pemain dan ada penonton kan gitu ya kan. Ada pemain dan ada penonton. Nah, ada satu tim saya, timnya Pak Richard, ngomong gini bahwa jadi pemain mau menang atau mau kalah itu lebih terhormat daripada jadi penonton gitu. Walaupun kalah, walaupun menang, tapi tetap pemain kan gitu istilahnya. Ya kan. Nah, masalahnya jadi pemain itu memang ada tantangannya. Ada timnya Pak Richard bilang, kalau jadi pemain bola harus siap di sliding katanya. Harus di sliding, harus siap ditolak, harus dikecewakan mungkin gitu kan, harus siap macam-macam lah gitu kan. Nah, yang penting pemain gitu loh. Nah, jadi ya menurut saya sih kompetensi kita nggak akan mungkin naik kalau kita tidak memutuskan mau jadi pemain dulu kan kayak gitu. Jadi saya lagi meningkatkan banyak sekali sikap tim ini di dunia online ini. Bisa nggak bisa pokoknya pemain dulu sikapnya, mentalnya gitu kan. Nah, nanti lama-kelamaan kalau dipelajari kompetensinya pasti naik kok gitu loh. Tetapi kalau nggak memutuskan menjadi pemain, ya mau knowledge-nya bagus pun, skill bagus pun gimana ya, tetap kompetensinya nggak naik. Gitu. Tahun dari sekarang semua ini kan belajar semua ya. Saya juga baru belajar semua gitu. Cuman saya percaya sih bahwa setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun dari sekarang yang kuasain
pasar ini kan yang punya kompetensi nih di dunia online gitu kan. Ya ujung-ujungnya sih harus putuskan di pemain dulu sih. Mungkin itu sih Pak Mario yang dikuatkan ya. Oke, Pak. Makasih banyak ya Pak Andre ya. Iya. Jadi Pak Andre mengulas tentang kompetensi dan kita harus menjadi seorang pemain, bukan seorang penonton. Dalam arti bukan main-main Bapak Ibu ya, tapi orang yang terlibat Bapak Ibu. Itu maksudnya dari Pak Andre ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi terima kasih Pak Andre. Kemudian mungkin saya minta siapa lagi nih ya, Pak Richard atau Pak Riza, silakan. Saya boleh, Pak Mario. Ya, oke. Ya, oke. Selamat malam ya, teman-teman semua. Terima kasih, Pak Malam. Mario, Malam. buat kesempatannya. Ya, jadi saya banyak sekali belajar ya, Pak. Kita di grup kami itu tentang meningkatkan yang namanya kompetensi, Pak Mario. Jadi ternyata kita masuk ke dalam dunia baru ini betul-betul dunia online ini dunia antah berantah ya. Jadi kalau teman-teman saya hari ini bersama dengan tim didukung Pak Andri juga di lapangan ini, kita sedang memperbaiki itu yang namanya pola sponsoring. Karena banyak orang itu mengerti pola sponsoring, mengundang, pengkondisian, masuk ke prestasi global, kemudian ajakan untuk closing. Tapi tidak banyak orang itu yang tahu caranya mengaplikasikan. Kalau zaman di era offline dulu, ketika kita temani prospek kemudian dia join, kita temani mereka presentasi itu kurang lebih antara 4 sampai 5 kali. Sampai mereka bisa menduplikasikan caranya kita presentasi. Di era online ini, kita ini kan tidak menemani untuk orang presentasi, Bang Mario. Kita hanya mengarahkan orang untuk masuk ke dalam tim. Banyak orang ketika orang baru join, selesai di startup, mereka tuh berpikir bahwa orang tuh bisa mengundang dengan natural. Oh, orang ini udah pasti bisa ngundang. Setelah 3-way call, pengkondisian, ngopi online, kadang-kadang banyak orang itu yang tidak menemani prospek barunya itu untuk ngawal prospek ini sampai benar-benar masuk ke dalam. Jadi itu yang saya pribadi ya bersama dengan teman-teman tim alami. Karena ternyata banyak orang itu yang bukan tidak mau masuk, tapi mereka itu tidak bisa masuk. Iya, Bukan iya. karena mereka nggak mau ikut ke webinar, tapi mereka itu tidak tahu caranya masuk ke webinar. Karena mentor itu berpikir bahwa orang baru ini setelah selesai dibantu ngopi online, selesai dibantu untuk pengondisian, kita ini kadang-kadang berpikir orang baru ini bisa mengawal prospek ini sampai masuk ke dalam prestasi online, sampai muncul clickbait-nya, sampai dia mengikuti dari awal sampai akhir. Padahal kalau dulu ketika kita di offline, kita tuh menemani betul orang itu mulai dari pengkondisian kita nggak tahu kita ajarin, prestasi mereka nggak tahu kita ajarin. Nah, sedangkan di sini kadang-kadang kita cuma ajarin mengundang saja, setelah itu kita nggak kawal prospek sampai betul-betul masuk. Nah, makanya kalau mungkin yang saya sedang perbaiki sama teman-teman ini, kalau kita ngecek prospek masuk ke dalam webinar, itu betul-betul masuk atau tidak, itu sebetulnya yang sering kita perbaikin itu bukan diceknya 19.35, Pak Medi. Tapi kita ngeceknya itu sebisa mungkin 15 menit atau 10 menit sebelum acara dimulai, sebisa mungkin prospek itu udah masuk. Nah, pola sponsoring seperti ini yang saya bilang, kita dulu merasa kita udah ngerti, Pak Mario. Kita udah kuasai gitu ya. Tapi ternyata banyak sekali teman-teman tim prospek baru di bawah itu yang belum bisa cara mengaplikasikan. Itu hal simpel, dan waktu dengerin ABP-nya Pak Josi lagi ya, Pak Mario, The Beauty of the System, itu banyak sekali hal-hal basic seperti itu yang ternyata ya kita ini ngerti, tapi ternyata belum ahli, belum kuasai betul tentang pola sponsoring ini, Pak Mario. Betul. Pak Mario cerita, closing terjadi karena kendala teratasi. Nah, kalau orang itu tidak tahu apa informasinya, karena tidak bisa masuk ke dalam webinar dari awal sampai akhir, itu kan yang membuat akhirnya closing tidak terjadi. Jangan kita nggak tahu. Karena kalau prospek masuk telat 10 menit saja, menurut saya udah nggak ideal. Karena udah pasti nggak paham informasinya itu. Kita mau closing bagaimanapun, mungkin menurut saya agak sedikit berat pengalaman kita ya. Ya. Jadi pola sponsoring ini yang bersama teman-teman kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama kuasai lagi, Pak Mario. Siap. Ya, jadi kalau saya menyimpulkan ini, Pak Richard mau menegaskan tentang kita harus mau bersusah-susah untuk menuntun orang baru ya. Mau repot Untuk ya mau repot ya, mau repot. Itu benar sekali Bapak Ibu, berbuat lebih ya intinya. Ya kalau ini semua kita lihat ya, kenapa ada apa ya, rumah makan gitu ya, yang rame, ada yang sepi gitu ya. Ternyata karena yang rame itu pelayanannya lebih, bahkan sampai memanggil nama kita waktu kita masuk Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi istilahnya mereka benar-benar care, peduli Bapak Ibu. Nah, kalau kita jadi upline juga sama sebenarnya. Ya.
Oke, makasih banyak Pak Richard. Semoga teman-teman dapat sesuatu ya dari Pak Lukas, Pak Andre, dan Pak Richard. Nah, berikutnya nih, ya siapa nih kira-kira? Nggak apa-apa, saya dulu Pak Mario mungkin ya. Oke, siap Pak Eko. Ya, terima kasih ya Pak Mario dan teman-teman semuanya. Jadi kita ini kan masuk dunia baru tadi kata Pak Mario kan. Ya, Teknologi itu mengganti peran fisik sebenarnya. Ya. Mereplace peran fisik ya banyak ya. Jadi segala effort kita di fisik itu akan diganti oleh digital Bapak Ibu. Nah, berarti satu-satunya cara kita untuk menjadi pemimpin di era ini adalah kita itu harus menjadi seorang profesional di digital networker. Jadi seorang profesional digital networker Bapak Ibu ya. Nah, saya coba menduplikasi dalam tim saya. Betul tadi kata Pak Lukas bahwa kita tuh harus belajar lagi dari awal. Karena dulu kan kita adalah profesional offline networker sebenarnya. Ya. Iya. Masuk profesional online networker Bapak Ibu ya. Jadi ini berbeda Bapak Ibu dari semua saya bilang dari semua network marketing di luar sana. Nah, jadi saya menduplikasi dalam tim saya adalah pertama bagaimana mereka itu menjadi profesional dimulai dari kesiapan menjadi seorang profesional, terutama kesiapan dari rumah pasti kesiapan pasti dari rumah ya. Di rumah itu harus background yang bagus di belakang Bapak Ibu. Jadi ada space Bapak Ibu ya. Nah itu ya, jadi yang saya coba duplikasi bahwa kalaupun tinggal di apartemen yang ukuran tidak terlalu besar, memang ada space untuk meja kerja, ya, dan kursi yang nyaman, bisa duduk berlama-lama di sana, dan di belakang Anda background bukan background yang orang keluar masuk kamar mandi, Bapak Ibu ya. Nah itu ya, jadi ini diperhatikan juga di sini ya, kadang-kala orang lagi live terus ada di belakang yang buka baju gitu kan, nah itu beberapa terjadi seperti itu. Jadi itu pertama, jadi kesiapan di rumah, ya. Nah kemudian yang kedua adalah kesiapan signal internet yang memadai. Nah, saya tuh menganjurkan tim saya untuk bisa selain punya space yang cukup di rumah, dia pun punya dia minimal di pertahanan 2 provider Pak Mario. Setidaknya 2. Ya, satu Telkomsel, satu IndiHome misalnya, seperti itu. Ya, karena kalau satu lagi down, tidak ada alasan bahwa dia tidak kekurangan signal Bapak Ibu. Ya, kita ini betul-betul siap di sana ya. Nah, dengan internet yang memadai, tentunya kan yang kedua. Jadi cadangan signal harus ada, ya. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, dia juga harus punya perangkat yang cukup. Jangan 1, tapi 2. Nah, jadi laptop itu harus ada, tidak cukup dengan mobile phone ataupun tablet. Nah, jadi laptop harus ada plus iPad misalnya, gitu ya. Nah, yang ketiga saya tuh coba, ya itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah bagaimana tim saya ini semuanya mengerti cara buat link dulu di awal. Cara buat link, lempar link ngopi online harus seperti itu. Karena kalau ngopi online saya diundang penguatan, Bapak Ibu, saya tidak mau pakai link saya, pakai link mereka. Ya, kalau pakai link saya berarti saya yang monthly plan, saya yang belajar di sana, dia pakai link mereka. Ya, jadi mereka harus kalau mau panggil saya terbaik harus pakai link mereka. Ini kesiapan yang saya coba kasih teknis ya, ini teknikal kesiapan ya. Nah, yang kedua adalah ketika gini ngopi online Bapak Ibu. Jadi saya belajarnya bahwa ini dulu kalau kita offline mungkin kita tuh bisa memaksa dari segala macam sisi ya. Tapi kalau kita ini online Bapak Ibu tidak bisa kita terlalu lengkap menjelaskan. Nah semakin lengkap dari waktu dulu Pak Mario di rakor sebelum ini kan disampaikan bahwa lengkap justru menimbulkan banyak pertanyaan. Ya. Sesuai porsi. Nah, sesuai porsi. Makanya sebenarnya presentasi itu tidak perlu ngopi online bukan jadi saya banyak lihat juga bahwa dia itu berusaha menjelaskan semua slide Bapak di ngopi online. Apa bedanya dengan webinar Bapak? Sama aja dengan PO. Kalau Anda berusaha menjelaskan semua slide, bagi saya nggak perlu lengkap. Yang penting menarik. Yang penting adalah menarik. Jadi yang penting adalah attraction-nya itu. Ya. Nah, jadi ketika kita ngopi online Bapak Ibu, itu bukan tentang kelengkapan, tapi tentang buat dia tertarik. Ya, jadi prospek. Oke. Nah, jadi belajar buat link untuk bisa lempar link ke prospek. Semakin banyak yang Anda lempar ke prospek, ya, Anda akan semakin tajam dalam ngopi online pada prospek. Nah, tapi dengan ngopi online yang kedua adalah kepada associate, kepada silver, kepada leader, itu dimulai dari rakor sebenarnya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa belajar, ya, karena di dunia baru ini Bapak Ibu, itu yang paling penting adalah
leadership sebenarnya, leadership. Karena begini, kan semua itu nanti akan diganti oleh robot, oleh digital ya, seperti itu ya. Teknologi. Teknologi, tapi human ini nggak bisa diganti. Relation, itu nggak bisa diganti oleh robot, oleh teknologi. Dan kita situ berperan penting untuk menjadi pemimpin yang bisa merangkul relation pada semua orang. Dan itu dimulai dari rakor, ya, jangan sampai gara-gara teknologi mereplace semua, ya, effort Anda nggak butuh leadership. Justru di situ sangat butuh leadership. Dan itu dimulai dari rakor. Anda belajar untuk leadership. Dan pimpin, ya, misalnya dimulai dari rakor pagi. Jadi justru di dunia baru ini sangat penting kita mengembangkan kepemimpinan di dunia digital. Ya, jadi human relation itu tidak bisa ganti dengan teknologi, sama sekali nggak bisa ganti. Oke, nah, Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir adalah Anda harus belajar begadang, pasti. Kalau bangun global harus mata hitam, Bapak Ibu, kung fu panda, harus begitu, Bapak Ibu. Kalau saya telepon jam 10 malam sudah tidur, Bapak Ibu, berarti Mario. Iya, setuju. Karena kalau jam 2 pagi sudah rakor, jam 7 pagi sudah rakor, jam 12 malam sudah rakor, Bapak Ibu. Jadi kalau kita di sini jam 9 pagi di Eropa masih jam 3 subuh, Bapak Ibu. Jadi memang sudah nggak ada jadwal tetap dalam hal bangun dunia ini. Tidak ada jadwal tetap, jam berapa kerja sampai jam berapa kerja. 9 to 5 misalnya. Saya kerja dari jam Anda bisa kerja lebih dari 20, lebih nggak teratur ya, lebih nggak teratur jadwalnya gitu. Nah, jadi Anda harus siap-siap untuk punya jadwal yang tidak teratur schedule-nya. Gitu ya. Jadi siap-siap untuk lebih banyak begadang ya. Cuma setahun Anda begadang, Bapak Ibu, tidak masalah. Setahun kita kungfu Anda ini mata kita, darah mungkin turun separuh. Ya. Tapi income naik 10 kali loh. Ya. Setuju. Gitu ya. Nah itu ya, makasih. Mungkin itulah kita harus adaptasi di dunia baru, Bapak Ibu sekalian. Adaptasi dengan menyesuaikan kita punya fisik, Bapak Ibu. Jadi saya pesan sama Anda, tolong siapkan fisik Anda yang kuat di dunia baru, terutama bangun global. Karena ini butuh vitamin, butuh fisik, dan butuh tenaga, ya, butuh kekuatan fisik yang lebih strong, Bapak Ibu. Ya, berbanyak olahraga, ya, cukupkan istirahat kalau Anda memang lagi off, ya, dan ya makanan yang sehat. Begitu. Terima kasih, Pak. Ya, lengkap nih. Pak Eko kasih tuntunan buat kita singkat pada jelas, ya. Nah, Pak Richard pembukaan, Pak Eko kasih detailnya. Terima kasih banyak, Pak Eko. Terima kasih, Pak Mario. Iya, oke. Lanjut nih, mungkin Pak Risa silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Mario dan teman-teman semua. Suara saya jelas ya Pak ya? Jelas. Oke, ya terima kasih. Yang pertama, terima kasih ya. Jadi betul ya, kita masuk dunia baru ini memang kami menambah skill Pak ya. Jadi yang pertama, saya tuh senang sekali ya, bisnis kita ini ternyata mampu menjelajah ke semua arah tanpa batas. Ya, jadi jujur kami punya tim itu sekarang memang masih komban ya, karena yang namanya transisi. Cuman hari ini di tim kami juga berjalan terus yang namanya online webinar. Kemudian mereka masing-masing juga karena kami mulai dari bulan Maret tahun lalu, itu mereka punya webinar itu sudah menjadi presenter secara online, secara mandiri masing-masing, sehingga hari ini mereka terlatih untuk yang namanya one-one secara online juga. Ya, jadi itu terus terang sangat membantu. Jadi begini, kalau saya bilang ya, ini kan ada yang baru-baru juga ya, Silver ya. Jadi sebenarnya pasar kita itu benar-benar ini mengerikan, tanpa batas banget. Ya, kalau kita dulu contohnya gini, rakor ya, saya setuju ya, rakor itu contoh gini deh, saya ngundang Pak Mario sama Pak Eko. Kalau dulu kan mesti bayar tiket pesawat nih, kita mesti bawa pesawat hotel gitu kan. Nah ini contoh ya, tapi kan sekarang tinggal klik janjian aja jam 9:30 pagi, kita udah ketemu gitu, kita udah dapat ilmu nih sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya ini dahsyat banget gitu kan. Nah sama kami pagi kalau rakor dengan tim itu menyiapkan pikiran ya, karena saya pun belajar nggak cuma dari grand mentor, tapi saya pun belajar juga dari tim. Ya kan, karena ini kami saling menariknya adalah sangat simpel ya. Pagi 9:30 kita rakor itu sesama tim itu saling memberikan semangat akhirnya ya kan, yang tadinya loyo ya, ada tim saya yang tadinya itu merendah udah minder gitu ya, kok ngundang nggak ada yang join gitu ya,
oh ternyata sebelahnya sama gitu kan. Nah ternyata ini, wah ini saling menguatkan gitu loh, ya kan. Nah sehingga ditambah dengan ABP, nah ini membuat mereka itu sehat secara mental. Jadi buat saya nih yang paling penting adalah mental dulu nih, ya kan, karena kita ini pasti ngalami yang namanya penolakan ya, namanya berenang itu kan pasti basah, nggak ada berenang tuh kering badannya itu nggak ada. Ya, nah yang kedua saya setuju ya sama Pak Eko ya, karena Kementerian Rakor juga ya, bahwa kita perlu menambah yang namanya kompetensi karena ini dunia baru ya. Memang kita nggak biasa awalnya ya, tapi saya percaya karena terjadi closing juga, kami juga punya tim di Amerika gitu ya, yang terjadi closing itu Bu Vivi kalau presentasi jam 11:30 malam, kadang pagi dini hari ya kan, lewat cuman buka laptop ya kan. Jadi saya merenungkan, ini dahsyat sekali. Ternyata income saya Dan tengah ada tamu. online juga. Ini sebenarnya. Jadi buat saya sebenarnya kalau dulu offline kita udah miliaran, ditambah online double mestinya. Kan konsepnya begitu ya. Karena yang tadinya terhalang oleh offline sekarang ditambah dengan online. Nah, cuman memang kemahiran di sinilah yang kita perlu skill memang, ya kan? Nah, Anda boleh tanya, Anda boleh cek Bapak Ibu kepada tim-tim Anda. Jadi saya mulai cek kepada tim saya, punya nggak di laptopnya mereka itu bahan presentasi, ya kan? Karena kalau nggak ada, ya mereka pasti nggak mungkin ngopi online tuh nggak mungkin. Mereka cuma taunya ngopi online, tapi laptopnya ada nggak isinya? Nah, itu kan. Bukan game isinya kan, isinya presentasi, ya kan banyak juga mungkin tim kita yang upload yang ngasih nggak bisa lah, ya ini yang memang perlu kesabaran, mesti perlu bimbingan khusus, betul kan ya. Nah saya juga sering ngomong sama tim saya, kalau Anda cuma mau menjadi follower, iya Anda nggak bisa besar, nggak bisa ultra kaya kalau mau cuma jadi follower, ya kan, masing-masing kita akan memimpin rakor, Anda akan menjadi pemimpinnya, akan menjadi leadernya. Otomatis memang ini wajib, sudah nggak bisa, ini harga mati gitu. Karena ke depan ini makin dituntut bahwa ketemu udah nggak bisa secara offline kan gitu ya. Karena ya memang ya apa ya istilahnya ya kita mau rekrut yang dari luar kota udah nggak mungkin dengan offline kan. Apalagi belahan dunia kayak Pak Eko kan udah nggak mungkin kan. Ya, ternyata sudah jelas. Yang saya senang adalah Bapak Ibu yang sudah bergabung di bisnis ini ya. Ini awal mula kita baru 1 tahun usia dari corona. Berarti kita ini latihan, ya kan, latihan untuk semakin mahir. Saya bayangin, kalau mahir di 2 tempat, wah ini ngeri, saya bilang. Ini income-nya berlipat kali ganda. Betul kan ya? Karena hari ini Anda juga mahir secara online pun mahir, ya kan? Jadi saya tidak mau mental block ya, mungkin ada mental block. Ya memang sih jujur ya, karena ada orang bilang, Pak memang secara emosional, memang betul, itu ada. Tapi kita latihan terus, saya percaya ini mental block-nya akan pecah lama-lama, betul ya. Karena apa? Ya terjadi buktinya closing terjadi yang namanya lewat online juga. Kemudian kita bisa rakor, kita bisa meeting ya, kita bisa saling menguatkan tanpa kita keluar bensin kan gitu ya. Tanpa kita, kalau dulu kan mesti sewa ruangan, kita mesti cari ke mall, tempat yang sepi, kita ngobrol, ya takes time kan gitu ya. Kalau sekarang ini, ya mungkin kalau nggak ada corona kita melakukan hal yang sama kan seperti dulu gitu kan, ya kan. Nah itu apa ya, jadi hari ini saya bilang Anda dahsyat sekali lah ya, dengan Top Fusion kita punya bisnis yang mana nggak cuma kita cara ketemu yang berubah, tapi income Anda itu juga berubah Bapak Ibu, income Anda itu double saya bilang, ya kan, income Anda double, nggak cuma secara offline tapi online juga bisa gitu ya, gitu. Pak, ya betul Pak Risa. Ya, betul itu Pak Risa. Jadi saya gini Pak, pengalaman saya tuh online itu nggak gini loh, emosional itu juga bisa tertular lewat online. Ya, saya bilang Bapak Ibu, kalau kita prakor pagi sudah bercanda-bercanda, itu kan sudah masuk emosional Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau kita sudah di dream sharing orang sampai nangis loh Bapak Ibu, di online. Ya, itu bisa gitu loh Bapak Ibu. Jadi memang lama-lama kita semakin mahir ini, pasti juga masih emosionalnya Bapak Ibu sekarang. Saya kasih tambahan Pak Eko. Ya. Kalau kita nonton film kan bisa nangis. Bisa nangis ya. Iya. Jadi teman-teman yang pikirannya kecil pendek, hari ini semoga terbuka ya. Ngeri online itu dahsyat. Ya. Saya tambahin sedikit ya Pak Mario ya, saya tambahin sedikit. Jadi ternyata saya mau tambahin mungkin dari Pak Richard tadi ya, banyak pengalaman daripada tim-tim kita yang baru kan, link itu asal sekedar dilempar ya. Ya akhirnya mereka nggak ngerti, namanya ada tapi begitu buka yang keluar atap aja, orangnya nggak ada, ya kan? Nah jadi kelihatannya masuk gitu kan. Nah
ternyata membuat diri kita, ya kita yang harus ngajak dia ngopi online dulu kan. Betul. Iya kan, dikondisikan dulu kan, karena webinar tuh bayangan saya kalau dulu offline tuh seperti BOP sebenarnya. Ya kan, untuk keyakinan aja kan. Tapi waktu mau presentasi one on one-nya kan tetap perlu itu kan. Waktu kalau dulu kan kita presentasi one on one, jual tiket masuk ke BOP. Nah, webinar itu adalah BOP-nya sebenarnya kalau itu bayangan saya ya. Tapi ngopi online-nya artinya apa? Ya Anda harus mahir teman-teman semua Bapak Ibu, ya kan? Laptop Anda terisinya harus slide. Ya kan? Slide yang lengkap, slide mau bahan apa ada di situ. Ya ibarat kayak Anda itu sebenarnya kan secara offline gitu ya. Nah, itu yang selama ini kan mungkin Anda lupa gitu ya. Mungkin ya ini saya cuma remind aja sama-sama ya. Buat Anda yang laptopnya masih kosong ya berarti Anda nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Siap. Benar kan ya? Mau presentasi apa? Anda cuma ngelempar link untuk ke webinar yang nggak dapat apa-apa. Ya kan? Anda ngelempar 100 pun ya berat Pak. Karena pengkondisiannya nggak dapat gitu loh. Ya kan? Nah itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Risa. Terima kasih Pak Asih. Ya, jadi teman-teman, Pak Risa tadi menyinggung ya tentang emosional. Anda tahu ya, ngeri Bapak Ibu, online tuh ngeri. Tinggal kita nih sebagai seorang pemimpin, leader, kita nih melatih diri kita bisa berkomunikasi dengan baik atau tidak, menyampaikan dengan baik atau tidak. Ingat, penyampaian harus sederhana, tapi tidak minimalis, karena minimalis itu berbeda dengan sederhana. Ya, contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Risa kan minimalis, periksa slide nggak ada, berarti Anda nyampaikan pakai apa, Bapak Ibu? Minimalis banget itu. Ya, betul. Iya kan? Nah, Betul. sederhana Bapak Ibu. Sederhana itu berarti Anda start benar-benar dari diri Anda, apa yang Anda punyai Bapak Ibu sekalian, Anda percaya dengan itu, kemudian Anda lengkapi Bapak Ibu sekalian. Oke, makasih banyak. Nah, silakan Pak Marcel. Ada yang mau diberi masukan lagi? Silakan. Suaranya Pak Marcel. Nah. Rakor ini memang suatu penemuan terbesar dalam sejarah network marketing kalau saya boleh bilang. Rakor pagi ini. Kenapa saya bilang gitu? Saya boleh ngomong bahwa saat Indonesia semua orang tuh buat presentasi online. Tetapi tidak terbentuk yang namanya leadership dan tidak terbentuk yang namanya relationship. Seluruh teman-teman saya di network marketing lain itu nggak terbentuk. Jadi mereka semua memutuskan akan bangun offline lagi, semuanya. Nah, sedangkan kalau saya disuruh bangun offline lagi, saya bilang bukan nggak bisa bangun offline lagi. Saya paling bisa. Cuman mereka tuh tidak menemukan rahasia dari rapat koordinasi pagi, gitu loh. Kemarin contohnya kita 2 hari lalu lah ke Rakor, kita bahas tentang ABP, itu baru ngomong beberapa menit udah nangis. Yang lain ikut nangis juga, itu udah nangis. Jadi saya bilang, gila ya, ini orang satunya di kota ini, satu orang negara ini, satu orang negara ini, satu orang negara ini, tetapi dalam banget ini pembahasannya mereka gitu. Nah, jadi Rakor ini dahsyat luar biasa sih Pak Mario. Jadi waktu saya kembali belajar tentang pendidikan ya, seni pendidikan di dunia. Jadi ada namanya di piramida belajar, piramida cara pembelajaran, piramida terbalik ini. Paling bawah itu kalau nggak salah itu dengan cara bisa mempelajari sesuatu. Ternyata nomor 1 paling atas itu supaya seseorang anak itu Mengingat. bisa belajar dengan bagus itu nomor 1 ternyata itu adalah doing a real thing. Itu nomor 1. Jadi kalau orang tuh doing a real thing langsung belajar banyak. Makanya saya tipe salah satu kayak gitu. Yang kedua adalah simulasi. Doing a real thing dan simulasi inilah cara pembelajaran militer. Makanya beda banget sekolah militer sama sekolahnya kita. Sekolah militer itu menghadapi dunia nyata. Bayangkan kalau sekolah itu 6 tahun dalam kelas, tahun 7 suruh perang. Itu amburadul pasti. Ngerti, lihat orang kepalanya putus, kakinya putus, kan mental udah beda gitu loh. Jadi saya lihat bahwa militer itulah sekolah terbaik untuk dengan temanya dia ya, yaitu berperang gitu loh. Nah jadi pertama itu adalah doing a real thing, nomor 2 adalah simulasi, nomor 3 ini berdiskusi ternyata. Nah Rakor ini ternyata adalah membahas 3 ini. Saya tuh jujur ya, saya tuh heran banget dengan kemampuan 1 star, 2 star yang ada hari ini, dengan kemampuan grup saya dulu. Tanding lah, Doren saya dan Diamond, Double Diamond, Triple Diamond, zaman offline dulu, tanding dengan orang 1 star, 2 star, 3 star. Mindsetnya beda banget. Jujur ya, gold saya, 1 star saya jauh-jauh. Belum ada bonus, Pak, nggak apa-apa, Pak, kami kerja jangka panjang. Bayangin, Pak. Coba bayangkan Diamond dulu. Kenapa kamu berhenti? Ini udah jenuh. Bayangin, Bapak Ibu,
kualitasnya tuh beda banget Bapak Ibu. Jadi ini pengalaman saya pribadi. Beda banget orang-orang yang mengikuti rakor ini. Kenapa? Selesai rakor mereka doing a real thing. Coba Bapak Ibu waktu bahas itu Bapak Ibu, satu ngomong ini, satu ngomong itu, satu ngomong ini, Bapak Ibu dalam banget dah. Saya baru ngerti kenapa sekolah Indonesia tuh nggak berkembang. Kenapa sekolah di Swedia dibilang nomor 1. Di Swedia itu anak-anak disuruh kerjasama untuk menyelesaikan soal, kolaborasi. Karena bisnis kolaborasi. Bisnis itu nggak ada yang sukses sendirian dong. Bos itu aja nggak belajar hukum kok, bos nggak belajar akuntan kok. Kan panggil orang lain, kolaborasi. Sedangkan kita di sini kan disuruh kompetisi. Nggak boleh. Kamu harus pintar kerja sendiri, kerja sendiri, kerja sendiri, kerja sendiri, kerja sendiri. Nah, jadi beda banget kualitas sekolah itu, gitu loh. Di situ kualitasnya kan beda banget gitu di sini. Nah, dan saya melihat bahwa sistem sekolah terbaik itu kalau saya boleh bilang network marketing sekarang the best in the world yang punya kita ini. Oh, sepakat. Nanti sepakat. Ya. Nanti kita bahas itu. Dan kalau saya boleh bilang kita paling siap. ABP online ini dahsyat. Yang pendek-pendek ini Pak Mario, yang jujur ya, yang pendek-pendek yang cuma 20 menit, 30 menit yang baru keluar ini. Orang yang asal sekedar join di awal ikut rakor bahas tentang itu pulang nekat langsung. Selesai rakor tuh loh Bapak Ibu. Mungkin dia join, oke lah saya ikut kamu deh, saya follow kamu. Tapi selesai dengar itu, beda loh Bapak Ibu. Jadi sharing-sharing yang ABP terbaru ini luar biasa kalau saya boleh bilang. Ini ya membuat orang tuh langsung match, klik gitu itu gak gampang Bapak Ibu. Dulu tuh berat banget. Kalau saya boleh bilang sekarang ketahanan grup saya dengan dulu berapa kali lipat. Kalau dulu skornya mungkin kita hadapin tahun 2017 2018 mungkin saya skornya 7 jual skornya 8. Kalau saya boleh bilang ini skornya bisa 3 kali lipat ini Bapak Ibu ya. Ya, karena apa? Dimanapun kuat Bapak Ibu. Bayangin ya, ada grup saya 6 bulan nggak dapat orang. Kuat loh Bapak Ibu mentalnya. Ada yang setahun nggak dapat orang. Kuat loh Bapak Ibu mentalnya Bapak Ibu ya kan. Jadi saya bahwa wah ini ya bisnis itu mental dulu baru jadi gitu loh Pak Mario. Jadi saya setuju sih bahwa ini masa depan dan apa namanya ya kita ini adalah perintisnya di situ gitu loh. Dan ya kita masih belajar juga ya sama teman-teman semuanya tentang networking from home ini. Tetapi kalau saya bilang kita yang paling siap Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saya disuruh kamu mau booming secara online atau secara offline kan bisa nih. Kamu mau booming secara online atau offline? Kalau saya memilih hari ini ya kalau bisa sama-sama belajar kita booming secara online. Kenapa? Gak ada biaya Bapak Ibu, hampir gak ada biaya itu saya bilang seperti itu. Dan sekali lagi kunci di mana? Di rakor itu. Rapat koordinasi itu yang mau transfer emosional. Saya dulu paling takut itu baik relationship. Emosional. Saya paling takut. Saya bilang di Pak Mas tanya sama saya, gimana Cat? Parisat ngomong sama saya, iya gimana ya itu untuk dekat. Kalau dulu kan kita di kafe tanya dia gimana keadaan kamu bisa berbicara teman dekat. Nah, dulu saya berpikir seperti itu, tapi ternyata kita ini jauh lebih dekat Bapak Ibu. Ya. Jauh lebih dekat, udah kayak family Bapak Ibu, udah pagi kamu tuh udah ngomong udah kayak keluarga sudah. Sudah, teman-teman sudah ngeh ya yang disampaikan oleh Pak Eko, Pak Marcel, dan Pak Risa tadi ya, bahwa emosional bisa dibangun dari online. Bisa. Ya. Nah, teman-teman yang di chat bisa ya, benar ya? Iya, bisa Bapak Ibu. Orang bisa nonton nangis dari online kok. Ya, dari video. Orang bisa terangsang kok nonton video. Ayolah Bapak Ibu, pikir yang bener lah. Iya, lihat Pak Eko sukses kan terangsang untuk join Bapak Ibu, benar nggak? Ya, oke. Terus yang kedua Pak Mario, akibatnya yang sekarang kejadian itu adalah kita udah mulai menggalakkan family Pak Mario. Family itu untuk bergerak bersama-sama. Jadi Mantap nih. Jadi satu persatu, saya juga kaget ya, family Pak Eko ya, saudara Pak Eko dapat this forecast ya. Saya nggak tahu gimana prosesnya, tapi saya boleh bilang bahwa kami dengar ABP dari Pak Ikhwan ya, Pak siapa? Reski Ikhwan ya. Kan yang lain ikut semua dulu tuh, baru dia ikutan dari belakang. Tapi memang benar Bapak Ibu, ya kami sekarang lagi ingin menggerakkan semua ya, dari kayak keluarga dari grupnya Pak Josi itu, grup emak-emak itu pasangannya, suaminya, ya kemarin ya ini Puspa juga udah mulai bergerak, mulai join kan ya, karena anaknya ini mulai gerakin semua. Jadi ya kami ingin kenapa buat keluarga? Kenapa kami ingin keluarga? Simpel, kami ingin satu keluarga itu satu prinsip, satu bahasa. Karena keluarga, kalau satu ngomong gini, oh uang bukan segalanya, kamu ngapain kerja keras, gak usah mimpi tinggi-tinggi. Satunya bilang harus ada ambisi.
kita tinggal serumah, tetapi satunya mau arah ke sini, satu orang ke sini, itu kayak neraka, Bapak Ibu. Tetapi kalau tinggal rumah, ngomong positif, nggak mau gosip, ngomong ke depan terus, gimana masa depan kita, Bapak Ibu, dunia tuh jauh lebih indah serumah itu, gitu loh. Jadi kami sepakat bahwa Talk Fusion ini bukan cuma Talk Fusion kita pribadi, tapi Talk Fusion family. Kita ingin mengajak family lain, bukan untuk uang aja, Bapak Ibu. Tapi banyak sekali orang yang pasangan lebih baik, akhirnya anak-anak itu jauh lebih baik, gara-gara orang tua itu tahu cara komunikasi, Pak Mario. Siap. Nodolen aja yang negatif bilang, saya nggak bisa, itu aja saya bilang bisa. Yang penakut jadi berani, Ya. yang bingung jadi fokus. Makin ini nggak bisa gitu loh. Makanya saya bilang, ini makanya bahwa Talk Fusion ini lebih daripada uang, jauh lebih daripada uang, Bapak Ibu. Komunitas kita Bang Rakor di pagi hari ini. Kalau saya bilang ini penemuan terbesar sepanjang sejarah network marketing dunia, karena belum ada yang melakukan hal itu. Thank you, Pak Mario. Makasih banyak Pak Marcel. Ya, teman-teman bisa dengar yang disampaikan oleh leader-leader. Ini adalah kolaborasi hari ini teman-teman sekalian ya. Jadi semoga Anda bisa nyimak Bapak Ibu. Para leader, saya izin close kamera dulu. Tapi saya minta tolong Pak Andre stay di sini, boleh Pak Andre? Pak Andre boleh, Pak. Pak Andre untuk saya dapat feedback. Pak Andre profile biasanya, cuma ini dia bilang saya maju nggak apa-apa. Oke. Pak Andre, ya? ya lihat ya. Apa itu Pak Mario? Kalau cycle mode 100 di stop Pak Mario. Itulah makanya itu. Tenang, dunia baru. Kita semua Dunia baru. Iya, dunia baru. Oke, Pak Marcel dengan Pak Eko silakan close kamera masing-masing ya. Pak Andre jangan ya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak ya. Pak Andre, mohon izin ya untuk saya dapat feedback ya supaya tahu ya bahwa masih online gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi hari ini kita bicara tentang apa ya? Persiapan diri kita itu ada di dunia baru dan kita harus mengerti bahwa dunia baru itu adalah dunia masa depan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak ada lagi toleh ke belakang untuk melihat, aduh kayaknya saya kangen dengan dunia lama Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dunia baru itu jauh lebih berpeluang daripada dunia lama. Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, tolong digarisbawahi. Jauh lebih berpeluang Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, mari ya. Nah, jadi jauh lebih berpeluang. Bapak Ibu sekalian, pertama Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu? Karena kita berbicara dunia baru itu hubungannya dengan teknologi. Bapak Ibu sekalian, ya, teknologi. Kemudian kita berbicara dengan internet. Ya, jadi kita itu bisa menghemat banyak hal, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menghemat uang, jelas Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menghemat tenaga, jelas Bapak Ibu. Tapi Anda harus ingat, dampaknya yang berikut adalah kita bisa menghemat waktu. Dengan adanya teknologi, dengan adanya internet, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian di masa depan Bapak Ibu sekalian, kita sudah terlanjur punya data yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian, data ya. Nah, jadi data itu Bapak Ibu bisa mengelola segala sesuatu dan mengambil kesimpulan jauh lebih cepat, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah itu adalah kekuatan daripada dunia baru. Jadi dunia baru itu luar biasa, cuman hari ini kebanyakan orang belum sadar, Bapak Ibu. Nah, dan kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu Anda ketahui bahwa sebenarnya masa depan seperti apa itu sudah ada tandanya, Bapak Ibu. Tapi orang mengabaikan tanda-tanda itu. Sebenarnya sudah ada tandanya, Bapak Ibu. Bahwa di masa depan orang akan bekerja jarak jauh, Bapak Ibu. Kalau kata-kata orang bijak, dia mengatakan bahwa masa depan itu sudah hadir. Hanya saja belum merata, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Anda harus ingat bahwa kita ini berbicara tentang sesuatu yang belum merata, Bapak Ibu. Ya. Nah, kerja jarak jauh itu baru dimulai, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bicara tentang waktu dan teknologi. Bapak Ibu sekalian, coba Anda pahami baik-baik. Yang paling susah, Bapak Ibu sekalian, ya kita atur itu adalah waktu, Bapak Ibu. Ya, paling susah diatur itu waktu. Nah, kalau susah atur manusia, Bapak Ibu sekalian, ya, susah mengatur pabrik, susah mengatur yang lain, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya hubungan endingnya adalah kita tuh mengatur waktu, Bapak Ibu. Ya, bagaimana sebenarnya kita ngepaskan segala sesuatu dengan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah sekarang kita berbicara dengan waktu dan teknologi. Coba Anda pikirkan baik-baik. Berapa lama orang menghabiskan waktu di jalan, Bapak Ibu? Nah, menurut penelitian Bapak Ibu sekalian ya, orang-orang itu bisa menghabiskan waktunya di jalan itu pergi kantor, pulang kantor saja sudah menghabiskan lebih dari 30 menit untuk pergi dan pulang. Itu rata-rata setiap harinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau saya bertanya lagi, berapa lama orang menghabiskan waktu untuk mencuci baju, Bapak Ibu sekalian?
Anda kan pasti punya baju semua, Anda pasti pernah cuci baju. Buat Anda yang hari ini single factor, Bapak Ibu sekalian. Berapa lama? Kita mencuci baju bisa jadi 1 jam, Bapak Ibu sekalian, atau setengah jam. Anggaplah 30 menit. Berarti Anda sudah menggunakan waktu Anda untuk di jalan, pulang pergi 1 jam, cuci baju 30 menit, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, berapa lama ibu rumah tangga masak, Bapak Ibu sekalian? Menghabiskan waktu berapa lama, Bapak Ibu? Nah, otomatis kan misalnya menghabiskan waktu 30 menit, itu pun bisa lebih, Bapak Ibu. Berarti Anda sudah menghabiskan 2 jam lebih, Bapak Ibu sekalian, waktu. Nah, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, itu kan adalah waktu pribadi kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia tidak punya waktu untuk masa depan, Bapak Ibu, menyusun atau mempersiapkan masa depan, Bapak Ibu, ini sebenarnya sangat konyol. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Nah, dengan adanya teknologi, orang itu bisa menggantikan segala bentuk hal-hal yang tidak produktif itu dengan teknologi. Kita ambil contoh, perjalanan dinas, perjalanan kerja, Bapak Ibu sekalian. Di masa depan, orang tidak mau lagi menghabiskan waktu di perjalanan, Bapak Ibu. Karena itu, Anda bisa menghemat waktu 1 jam. 1 jam itu bisa buat apa sih, Bapak Ibu sekalian? Oh, 1 jam itu banyak hal yang Anda bisa lakukan. Anda membaca, menganalisa. Anda bisa membaca dan menganalisa. Nah, sehingga Anda bisa menjadi lebih cerdas, langkah Anda tepat, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian, apa yang Anda bisa lakukan dari 1 jam itu, Bapak Ibu? Kalau dalam bisnis ini, Bapak Ibu, kita sudah bisa ngopi online 1 atau 2 kali, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, jadi teknologi itu membantu kita. Ya, salah satunya yang hari ini adalah virtual meeting, menggunakan meeting internet. Nah, kemudian cuci baju 30 menit, Bapak Ibu, atau 1 jam. Anda bisa lihat, kalau kita beli mesin cuci, berarti kita kan tidak perlu cuci baju, Bapak Ibu. Teknologi mesin cuci kita beli. Nah, jadi teknologi itu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat tentang masak, Bapak Ibu, Anda pasti pakai teknologi. Contoh Anda menghaluskan bumbu. Nah, kalau Anda tidak menghaluskan bumbu, Anda pakai tangan, butuh waktu mungkin 15 menit, Bapak Ibu sekalian. Nah, 15 menit, Anda tinggal taruh blender, Anda sudah bisa menghemat waktu 15 menit. Berarti setiap orang itu bukan tidak bisa membangun masa depan. Mereka itu hanya kurang memanage waktu dengan baik. Dan mereka tidak suka dengan teknologi. Padahal, Bapak Ibu sekalian, teknologi itu sangat membantu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan waktu itu sendiri, Bapak Ibu? Kita tahu bahwa, kita lihat, Bapak Ibu. Next, coba. Bagaimana waktu, ya, Bapak Ibu sekalian? Oke, bagaimana waktu menurut orang-orang? Waktu menurut orang-orang, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan waktu itu adalah uang, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Kapan Anda bilang mengatakan waktu adalah uang? Saat Anda jadi pengusaha, Anda membayar orang berdasarkan waktu. Maka Anda bisa mengatakan bahwa waktu adalah uang. Jadi, sewaktu Anda mempekerjakan orang, apa hasil yang Anda dapatkan? 1 jam, dia jaga, 1 jam dia mengerjakan. Nah, Anda sudah mengeluarkan uang sekian, maka Anda akan menghitung waktu itu adalah uang, Bapak Ibu. Ada orang yang mengatakan waktu adalah emas, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau dia mengerjakan ini, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dia mengerjakan itu, dia mendapatkan lebih. Berarti dia mengatakan waktu itu adalah emas, Bapak Ibu. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa waktu itu adalah pedang bermata 2, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya, karena kadang-kadang waktu itu bisa membunuh lawan, tapi waktu itu, pedang itu bisa tanpa sengaja menusuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Nah, apakah Anda pernah mengalami kejadian waktu masih pertama kali belajar memegang pisau, lalu Anda potong, ternyata Anda memotong jari Anda sendiri, Bapak Ibu? Pernah ya, teman-teman ya? Nah, waktu itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, tanpa sengaja, ya kita itu pakai waktu, tapi tanpa sengaja, malah waktu itu membuat kita celaka. Hutang kita tambah besar, Bapak Ibu sekalian. Hidup kita tambah terpuruk. Berarti waktu itu menusuk Anda, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau Anda pandai menggunakan waktu, maka waktu itulah yang bisa membuat Anda menjadi orang yang lebih produktif, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, bagaimana teknologi membantu kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah kita lihat bahwa teknologi itu membantu di mana-mana. Kita lihat kedokteran, Bapak Ibu sekalian. Hari ini tes COVID pakai apa? Pakai teknologi, Bapak Ibu sekalian. Tidak pakai duga-duga, Bapak Ibu. Ini sakit apa ya? Nah, kemudian rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, semua pakai teknologi. Ada mesin blender, ada mesin buat roti, Bapak Ibu sekalian. Ada mesin cuci, Bapak Ibu sekalian. Teknologi itu ada di mana-mana, Bapak Ibu. Kemudian dalam bidang keuangan, kita juga dibantu oleh teknologi. Ada mobile banking, Bapak Ibu sekalian. Jadi teknologi itu kenapa menggunakan teknologi, kenapa kita hari ini menjalankan bisnis stock fusion, Bapak Ibu? Karena kita sudah sangat tahu bahwa bisnis stock fusion itu adalah bisnis masa depan di dunia baru yang berhubungan dengan teknologi, yang dihubungkan dengan internet, tapi berhubungan dengan virtual video. Nah, kenapa virtual video itu akan booming? Nanti kita akan bahas ke depan, Bapak Ibu sekalian.
Oke, saya coba ganti slide lagi. Waktu, Bapak Ibu. Kita bicara waktu. Bapak Ibu sekalian, kita baca sama-sama ya. Waktu begitu cepat. Tidak terasa, kita sudah melewati waktu 1 tahun. Bapak Ibu sekalian. Jika ada temanmu mengatakan, kamu tidak berubah, kamu masih seperti yang dulu, jangan cepat-cepat bangga. Bisa jadi kita tidak menggunakan waktu secara baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi, Bapak Ibu, pernah nggak ada dengar ada orang yang bilang begini? Ibu sekalian, berarti Bapak Ibu, Anda itu tidak belajar, Anda itu tidak bertumbuh, Anda itu tidak mengalami perubahan yang lebih positif, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di masa-masa COVID ini, Bapak Ibu sekalian, cukup melihat dunia lama, Bapak Ibu sekalian. Tapi Anda memandanglah ke depan. Kenapa? Karena langkah kita itu ke depan, bukan mundur, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Anda lihatlah ke depan, melangkahlah ke depan, berkembang bersama dengan lingkungan yang tepat, Bapak Ibu, dengan bisnis yang tepat, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini bisnis sangat peluang, Bapak Ibu sekalian. Jauh dari bisnis video kita itu jauh dari bubble. Kalau saya katakan itu bubble, Bapak Ibu. Bubble itu begini, Bapak Ibu ya. Kalau Anda lihat, kenapa kenapa properti itu hancur lebur, Bapak Ibu sekalian, di zaman tahun 2008 di Amerika, mortgage, Bapak Ibu, dan Eropa, Bapak Ibu sekalian. Karena orang itu dikasih kemudahan beli properti tanpa uang muka sudah bisa beli properti, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian cicilannya bukan cicilannya, uang DP-nya diperkecil, dihilangkan. Akhirnya semua orang beli nggak bisa cicil. Banjirlah yang namanya properti. Akhirnya jadi bubble, Bapak Ibu. Oke, Anda paham maksud saya ya? Itu namanya bubble, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, Bapak Ibu, kita bicara tentang hari ini permintaan uang digital, misalnya Bitcoin, Bapak Ibu sekalian. Hari ini Bitcoin naik gila-gilaan, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati, Bapak Ibu. Kenapa? Akan terjadi pengambilan profit besar-besaran dari mereka yang sudah mengambil Bitcoin. Ini akan terjadi bubble, Bapak Ibu. Bayangkan, Bapak Ibu, naiknya sudah berkali-kali lipat. Berarti sudah di atas harga segala macam harga wajar, Bapak Ibu sekalian. Ini namanya bubble. Nah, kita bicara top fusion dengan bisnis kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah ini sudah bubble? Jauh dari bubble, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Masih banyak orang yang negatif dengan bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Saya to the point dengan Anda. Ya. Nah, masih banyak orang yang berpikir bahwa video itu adalah untuk konsumen saja, bukan untuk bisnis. Siapa yang berbisnis video hari ini? Anda bisa hitung dengan jari. Ya, Eric Yuan berbisnis tentang video. Bill Gates berbisnis video. Masih sangat sedikit, tapi Bapak Ibu sekalian, berkat Talk Vision, kita ini bisa berbisnis video semua, bukan hanya sebagai pengguna, Bapak Ibu sekalian. Oke? Ya, Bapak Ibu sekalian, betul Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu masih sangat terlalu jauh, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan buka slide berikutnya. Bapak Ibu, teknologi. Saya baca di sini, Bapak Ibu ya. Teknologi. Gunakan teknologi sehingga waktu Anda tidak terpakai oleh pekerjaan yang bisa diselesaikan lebih cepat oleh mesin atau teknologi, Bapak Ibu sekalian. Dan gunakan waktu yang Anda miliki untuk mempelajari hal penting dan melakukan hal yang lebih penting, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dunia baru, benar yang dikatakan oleh Pak Eko tadi, bahwa ini adalah tentang leadership. Itu jauh lebih benar, Bapak Ibu sekalian. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena di masa depan itu kita tidak perlu lagi belajar tentang di manakah letak Pulau Jawa, di manakah letak negara ini, di manakah letak, kita tuh tidak perlu mencari tahu itu, karena semua informasi itu ada di teknologi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi yang paling benar adalah Anda itu mengerti tentang bagaimana membangun hubungan, bagaimana bisa mendorong, memotivasi orang, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena informasi itu semua berlimpah ruah di Google, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau Anda pikir lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, jadi di dunia masa depan bukan orang yang tahu banyak yang bisa sukses, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa? Karena tahu banyak belum tentu punya uang banyak, Bapak Ibu. Ya, justru Bapak Ibu sekalian yang tahu sedikit tapi menekuni apa yang dia tahu, itu bisa menghasilkan banyak. Ada perbedaan antara informasi dan knowledge, Bapak Ibu sekalian. Informasi itu adalah Anda mengetahui kulitnya, tapi knowledge Anda tuh menekuni, Bapak Ibu sekalian, menekuni sampai paling mahir di bidang itu. Makanya dikatakan oleh Francis Bacon, itu mengatakan bahwa knowledge is power, Bapak Ibu sekalian. Bukan information is power, tapi knowledge is power, Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Anda semua, Bapak Ibu sekalian, mendalami bisnis Talk Fusion, memiliki kompetensi di dalam bisnis Talk Fusion, dan Anda bisa membedakan. Oh, orang ini hanya tahu informasi, tapi dia nggak punya knowledge-nya, Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Marcel sampaikan tentang peperangan, ya,
tentara, Bapak Ibu sekalian. Memang benar, Bapak Ibu. Dunia nyata itu seperti ibarat tentara yang pergi berperang, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang namanya piala perak atau piala perunggu di peperangan, Bapak Ibu. Ibarat kalau Anda perang, Bapak Ibu, Anda pulang harus bawa piala emas. Menang, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau Anda dapat piala perak, berarti kaki hilang separuh. Bapak Ibu, perunggu ya tangan hilang separuh, Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda benar-benar harus benar-benar menang, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan ini berbicara tentang kecerdasan fisik kita, Bapak Ibu. Kita punya kecerdasan fisik dapat menangani apa yang kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Karena banyak orang di luar sana hanya tahu informasi tapi tidak mengerti cara menjalankannya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut. Pak Andre masih bersih ya? Oke, terima kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu, beradaptasi di dan sukses di dunia baru, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, jadi pertama Bapak Ibu sekalian, lupakanlah dunia lama, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, dunia baru, saya akan kasih gambaran pada Anda. Pertama, ya, hari ini yang kita pahami bahwa karya terbesar hari ini tidak lagi didapatkan di satu kota atau di kota besar, Bapak Ibu sekalian. Karya terbesar. Tapi karya terbesar hari ini itu ternyata muncul dari mana saja. Nah, berkat adanya online, Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari bahwa talent-talent yang tersembunyi, Bapak Ibu, itu semuanya muncul hari ini di luar kota. Semuanya muncul di dalam kota, di luar kota, di luar negeri. Bahkan orang-orang dari pelosok, Bapak Ibu sekalian, kita bisa kenal, Bapak Ibu sekalian, karena talent dia. Nah, sebenarnya kalau Anda amati baik-baik, inilah yang menggambarkan kenapa kita lebih menyukai dunia online daripada dunia lama, Bapak Ibu sekalian, dunia baru. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, dunia baru itu menuntut kita bekerja dari jauh, Bapak Ibu sekalian. Menuntut kita bekerja dari jauh. Kita harus punya skill kerja dari jauh, kita dituntut bisa berkolaborasi melalui online. Oke, Anda paham ini ya? Nah, Bapak Ibu, dan ternyata berkat Anda menggunakan teknologi online ini, Anda bisa ketemu dengan siapapun di belahan dunia, sampai di pelosok terdalam. Nah, disinilah yang menjadi titik poinnya. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Ternyata talent-talent yang hari ini tidak pernah muncul, tidak pernah dapat kesempatan, tidak pernah dapat bisnis, tidak pernah dapat peluang, Bapak Ibu sekalian, berkat teknologi, mereka bisa disentuh. Ya, semoga Anda paham tentang ini. Oke, mereka bisa disentuh. Jadi Anda jangan kaget, suatu saat akan muncul, aduh, sorry, ini layar saya mati ya. Kenapa ya? Panas ya, sorry. Pak Andre, tolong dibuka dulu, Pak Andre. Lancar, Pak Mario? Enggak, laptop saya panas ini. Kok kayaknya layarnya kok bisa hitam ya? Pak Andre, cek 1, 2. Ya. Oke. Aman nih, Pak Andre? Aman. Pakai apa ya, supaya saya bisa... Mungkin di refresh mungkin? Atau nggak kelihatan layar, blank. Pertama goyang layarnya baru mati. Kenapa ya? kenapa ya? Goyang geter dia. Apa katanya Pak Riyad terlalu panas? Panas ya? Restart. Kalau di restart nggak bisa ya? Gimana cara restart ya? Sebentar. Mungkin force restart MacBook ya. Coba saya lihat. Maaf ya teman-teman sekalian, laptopnya kepanasan terus mati. Astaga. Force restart. Mungkin bisa ini Pak Mario, pencet command control sama Command control? power. Command control ke power ya? Press ya. Command control power, iya. Berhasil nggak?